Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata, menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala risiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Top, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur.
Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian Minggu dengan penayangan live streaming. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online dapat diikuti oleh anak-anak lewat tayangan di YouTube channel GKI Kayu Putih setiap hari Minggu pukul 11. Informasi detail akan disampaikan melalui WhatsApp grup orang tua atau anak sekolah minggu. Hari ulang tahun ke-40 GKI Kayu Putih. Tanggal 8 Oktober 2020 merupakan hari ulang tahun ke-40 GKI Kayu Putih. Dan akan ada perayaan hari ulang tahun bersama secara online melalui kanal YouTube pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020 pada pukul 19.30. Dalam masa pandemi ini, kita berjalan dalam satu harapan dan mendukung acara HUT dengan mengganti profil foto sosial media kita dengan logo hari ulang tahun yang dapat diunduh melalui WhatsApp grup komunitas wilayah masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini di halaman 8 dan 9, juga melalui Instagram, GKI Kaput Official, dan Facebook. Persekutuan Wilayah Gabungan Online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam persekutuan wilayah gabungan secara online yang akan diadakan pada hari Kamis 15 Oktober 2020 lewat Zoom. Informasi akan disampaikan melalui WhatsApp grup komunitas wilayah masing-masing. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pada pukul 19 sampai dengan pukul 16. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati kita untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian dari PKJ 120 ayat 1-3, Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa hanya karena kasih karunia Allah, kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kita melakukannya dari rumah atau tempat kita masing-masing, tetapi Tuhan berkenan menerima kita di hadapannya yang kudus pada hari Sabat ini. Mari kita datang kepada Allah dengan hati yang penuh rasa syukur. Karena setiap saat kekuatan Allah menopang kita. Penyertaan Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Saudara, tema kebaktian pada hari ini adalah mensyukuri sukacita. Dan firman Tuhan yang mendasari kebaktian hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam keheningan kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita masuk dalam doa pribadi. Inilah kami ya Tuhan, manusia yang penuh dosa, pada saat ini di hadapan-Mu memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Kiranya Engkau mau menyendengkan telinga-Mu kepada kami yang hina ini. Inilah pengakuan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.
bagi kita yang mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, kita bersama akan menerima berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Salam damai. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber Sukacita, kami bersyukur karena kebaikan-Mu saja kami pada saat ini boleh hadir untuk beribadah pada saat ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kami hikmat dan bimbingan-Mu, agar firman boleh diberitakan dengan baik dan juga boleh dipahami dengan baik. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar,
dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Saudara, tema kita hari ini yang adalah mensyukuri sukacita mungkin membuat beberapa dari kita heran dan bertanya-tanya. Loh, sukacita kan sudah pasti disyukuri. Gimana sih, kok aneh nih yang khotbah? Kalau ada yang berpikir demikian, sabar dulu nih saudara. Karena ternyata sebuah sukacita pun bisa menjadi hal yang dianggap biasa-biasa saja. Dan bahkan dianggap sesuatu yang tidak patut disyukuri. Mengapa demikian? Untuk menjelaskan hal ini, saya memiliki sebuah cerita tentang ayah dan anak yang hanya tinggal berdua di sebuah rumah. Mereka sangat akur dan saling menyayangi satu dan yang lainnya. Di setiap malam, sang ayah selalu membacakan cerita atau dongeng kepada si anak. Tiap malam mereka bercanda gurau. Si anak sangat senang karena tiap malam bisa mendengarkan cerita dari sang ayah. Tetapi pada suatu hari, sang ayah mulai berubah. Lama-kelamaan, dia makin sibuk dengan telepon genggamnya. Dia sibuk dengan ocehannya. Dia sibuk dengan kemarahan, dengan emosinya. Hingga suatu hari, sang anak sudah tidak dibacakan cerita lagi oleh ayahnya saat malam. Malam demi malam berlalu, sang ayah pun berubah total dan menjadi sangat dingin terhadap anaknya. Melihat kondisi ayahnya itu, sang anak berpikir, dia harus melakukan sesuatu. Dan pada suatu hari sang anak masuk ke dalam kamar sang ayah dengan membawa buku cerita yang selama ini selalu dibacakan oleh ayahnya sebelum dia tidur. Tapi saat anak itu meminta, "Ayah, bacain dong dongengnya kayak biasa." Tapi ayahnya selalu menjawab, "Entar ya dek, ayah lagi sibuk." Dan si anak pun pergi keluar ruangan. Begitupun di hari-hari berikutnya saudara. Sang anak terus datang meminta permintaan yang sama dengan membawa buku dongeng tersebut. Tapi si ayah juga tetap dengan jawabannya yang sama. "Bentar ya dek, ayah lagi sibuk." Dan pada suatu hari, sang ayah sedang emosi-emosinya karena ternyata di kantornya sedang ada masalah. Dan akhirnya sang ayah banyak kena masalah oleh bosnya. Dimarahin, dibentak-bentak, dan si ayah pun makin lama makin emosi, makin stres lagi saudara. Dan pada saat seperti itu, sang anak tiba-tiba masuk lagi ke kamarnya dan mengucapkan hal yang sama. Namun kali ini ada yang berbeda, yaitu jawaban dari sang ayah yang dengan keras mengusir sang anak. Dengan nada yang tinggi, dia bahkan memukul sang anak hingga anak itu menangis. Hari demi hari berlalu, pada akhirnya sang anak tidak lagi meminta hal yang sama kepada ayahnya untuk membacakan dongeng. Sang ayah pun mulai tenang dan meskipun jarang bermain dengan anaknya, tapi si ayah masih memberikan obrolan singkat lah kepada anaknya. "Dek, main di luar Gi, biar gak bosen di rumah," misalnya seperti itu. Tapi suatu hari, saat si ayah sibuk dengan teleponnya,
sang anak yang bermain di luar sendirian harus tewas karena tertabrak mobil yang sedang melintas. Di situ sang ayah syok dan menangis, kencang sekali menangis. Tapi sang anak sudah tidak bisa kembali. Dan saat sang ayah masuk ke dalam kamar sang anak, ayahnya pun melihat buku dongeng yang selama ini si anak suka minta bacain. Dan ternyata saat dibuka, saudara, di dalam buku tersebut ada surat berisikan, "Ayah, I love you." Itu adalah yang selama ini mungkin ingin disampaikan oleh anak itu saat ayahnya sedang emosi. Dia ingin membuat ayahnya merasa lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Ayahnya justru menghiraukan dan bahkan pada saat ini pun harus ditinggal pergi selamanya. Nah, dalam cerita barusan, kira-kira mengapa si ayah sampai melakukan hal tersebut dan akhirnya menyesal, saudara? Jawabannya ternyata karena si ayah hanya berfokus pada emosi negatif yang ada pada dirinya. Dan juga hal buruk yang menimpanya. Dia tidak memperhatikan sekelilingnya. Dia hanya fokus tentang dirinya sendiri, tentang masalahnya sendiri, tentang emosinya sendiri. Dikuasai emosi negatif juga adalah yang kerap kali membuat seseorang bahkan mengutuki dirinya saat terbangun dari tidur. Karena dia sudah tidak ingin bangun kalau bisa. Itulah yang terjadi saat emosi negatif sudah menguasai. Saat kita bangun pun yang kita ucapkan bukan puji Tuhan, tetapi, saya masih bangun, sial. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Dan nyatanya, saudara, hal yang dialami oleh ayah dalam cerita barusan adalah hal yang tidak diinginkan oleh Paulus untuk terjadi di tengah jemaat Filipi. Jemaat Filipi sendiri adalah jemaat yang dikenal ramah dan akrab dengan Paulus. Namun sebagai jemaat Kristen mula-mula, tentu jemaat Filipi memiliki masalah yang harus mereka hadapi. Contohnya seperti menghadapi kehadiran mereka yang disebut sebagai pekerja-pekerja jahat oleh Paulus. Lalu perselisihan karena perbedaan pandangan dalam jemaat. Entah itu karena pandangan tentang doktrin atau karena tentang ras. Orang Yahudi dan bukan Yahudi. Di dalam bacaan kita pada saat ini pun terdapat perbedaan pandangan antara Euodia dan Sintike pada ayat 2. Sehingga Paulus pun di dalam surat ini menasihati mereka berdua agar perselisihan itu yang terjadi karena ego di dalam diri mereka dihilangkan. Karena itu bukanlah yang menurut Paulus adalah bukan hal yang baik. Dan di dalam surat ini bahkan Paulus pun memberikan kalimat penguatan bagi jemaat. Karena dia tahu bahwa jika jemaatnya memberitakan Injil pada saat itu, berarti hidup mereka juga tidak akan mudah dan harus siap menanggung konsekuensi seperti yang Paulus alami. Yang mana saat menulis surat ini, yaitu Paulus, dia saja sedang dipenjara. Saudara, kalimat penguatan tersebut contohnya ada pada ayat 4. Yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kalimat tersebut tentunya mengacu pada harapan Paulus agar jemaat tetap bersukacita meskipun dilanda banyak pencobaan. Namun saudara, ada hal penting yang nyatanya menjadi dasar dari kalimat penguatan ini. Dan hal itu adalah alasan dan fokus di balik hadirnya sukacita tersebut. Yang tentunya hal itu menurut Paulus adalah Kristus yang rela berkorban karena kasih. Supaya banyak orang dapat percaya dan merasakan damai sejahtera Allah. Di dalam pencobaan justru Paulus ingin jemaatnya tidak melupakan bahwa kasih dan damai sejahtera yang Kristus berikan itu sudah lebih dulu hadir
di dalam diri mereka dan telah mereka rasakan. Dan karena itulah seharusnya mereka bisa tetap bersuka cita dalam pencobaan. Karena fokus mereka seharusnya terarah pada kasih Kristus. Hal tersebut pun ditegaskan oleh Paulus dalam ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ayat ini pun menjadi pengingat bahwa damai sejahtera Allah di dalam Kristus itu rupanya memang sudah ada bersama mereka. Sehingga janganlah mereka melupakan hal tersebut meskipun dengan cobaan, meskipun berada dalam cobaan. Bicara soal fokus, saudara, saya katakan Paulus menginginkan agar jemaat Filipi memfokuskan hati dan pikiran mereka kepada kasih Kristus yang lebih dulu hadir di tengah mereka. Itulah hal yang diinginkan oleh Paulus agar jemaatnya bisa bertahan. Tetapi kebalikannya, Paulus tidak ingin jemaatnya mengarahkan hati dan pikirannya kepada dirinya sendiri, dan kepada egonya, dan kepada emosi negatifnya. Kenapa, saudara? Karena kalau jemaat hanya berfokus pada dirinya sendiri, tentunya mereka tidak akan mau memberitakan Injil. Kenapa? Karena memberitakan Injil tidak menyenangkan pada saat itu. Yang memberitakan Injil mungkin bisa dibunuh, mungkin bisa dirajam batu, mungkin bisa diasingkan atau dipenjara seperti Paulus. Jika ego, jika self-center yang ada di dalam diri mereka mengambil alih fokus mereka kepada Kristus, tentunya Injil tidak akan dapat dikabarkan. Dan itulah mengapa Paulus menegaskan dan mengingatkan untuk kita berfokus bahwa kasih Kristus itu telah ada lebih dulu di dalam diri kita. Sehingga biarpun di dalam pencobaan, kita tetap bisa mensyukuri sukacita sekecil apapun. Dalam nasihat Paulus tersebut pun, kita dapat melihat bahwa nyatanya sukacita yang dimiliki jemaat adalah hal yang harus selalu disyukuri, karena sukacita tersebut adalah sukacita yang lebih dahulu dihadirkan Allah lewat Kristus bagi mereka yang percaya. Dari sini kita dapat melihat bagaimana cara Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk terus bersukacita. Juga mengingat alasan kenapa mereka harus bersukacita. Dan ternyata sebagai orang Kristen di zaman ini pun, kita tidak boleh kalah dengan jemaat Filipi dan Paulus yang selalu berusaha untuk senantiasa mensyukuri sukacita yang mereka terima. Meskipun dalam cobaan, karena mereka memfokuskan diri mereka pada Tuhan. Saudara, lalu bagaimana kita dapat selalu mensyukuri setiap sukacita yang kita miliki meskipun berada di dalam cobaan? Jawabannya mudah sebenarnya, saudara. Yaitu dengan tidak membiarkan pikiran dan perilaku kita terfokus pada hal negatif seperti kebencian, kesedihan, egois, dan lain-lain. Tetapi kita justru memfokuskan diri kita pada kebalikan dari hal negatif tersebut, yang seringkali Paulus suarakan sebagai buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan banyak hal lain baik lainnya. Itu yang Paulus inginkan. Hati kita dibimbing oleh buah roh, bukannya kebalikan dari buah roh. Untuk melakukan hal tersebut, pertama-tama, seperti yang saya bilang di bagian barusan, memfokuskan diri pada Tuhan adalah starting point atau titik awal yang dapat dilakukan. Karena kita bisa lihat sendiri contoh di atas, bahwa saat kita justru memfokuskan pikiran pada diri kita sendiri, seperti cerita tentang sang ayah, kita pasti akan menjadi pribadi yang pokoknya aku harus untung. Kalau rugi aku nggak mau. Ini tidak menguntungkan buat saya. Saya kesal. Saya merasa dirugikan dan lainnya. Itu yang terjadi jika fokus kita bukan kepada kasih Kristus, tetapi pada diri sendiri.
saudara, saya juga punya satu cerita lagi untuk menunjukkan sebuah perbedaan dari cara sang ayah yang menolak sukacita paling dekat yang dia miliki sampai akhirnya dia kehilangan, dengan cerita tentang seorang ibu dan anak penjual tisu. Jadi, waktu itu saya sedang bermain media sosial. Gak usah disebut lah media sosialnya apa ya. Jadi saat itu saya sedang berselancar di media sosial tersebut. Dan ada satu video yang menggugah hati saya, menggerakkan hati saya, membuat saya teringat. Apa itu? Video itu adalah tentang seorang ibu dan anaknya yang sedang berjualan tisu. Dan di dalam video itu ada seorang baik yang mau membelikan mereka 2 porsi bakso untuk dimakan. Dan di dalam video itu, saudara, saya tergugah karena ibu dan anak tersebut masih berdoa. Mereka berdoa dengan khusyuknya sebelum mereka makan. Dan di situ saya tidak tahu apakah yang merekam itu merasa hatinya terketuk juga untuk tiba-tiba jadi mau berdoa lagi atau tidak. Tapi di situ saya terketuk hati saya. Ternyata ada orang-orang yang mungkin di saat pandemi seperti ini, seperti penjual tisu itu, penghasilannya sedang turun-turunnya. Tapi mereka di dalam keadaan sulit tersebut masih tetap mengingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan wow, mengagumkan sekali saudara. Mungkin dari kita bahkan yang makan itu gak perlu kira-kira ya, mau sehari mau makan 5 kali juga mungkin masih bisa. Mungkin saja kadang kita masih malas atau lupa bahkan untuk berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Dan inilah pribadi yang Paulus ingin sampaikan, sosok pribadi yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Filipi pada saat itu dan kepada kita jemaat Kristus pada zaman ini. Bahwa mensyukuri sukacita itu ternyata bukan dari hal-hal yang besar dan yang belum kita miliki. Tetapi mensyukuri sukacita bisa hadir dari hal-hal yang mungkin selama ini ada di dekat kita. Mulai dari keluarga, mulai dari teman-teman kita. Bahkan mulai dari diri kita sendiri. Kita bangun pagi, kita masih bisa melek, kita masih bisa bernafas. Mungkin bagi sebagian orang itu bukan sukacita. Tetapi bagi orang-orang yang memfokuskan dirinya kepada Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari, nafas hidup adalah sukacita terbesar yang bisa kita terima. Selain daripada keselamatan tentunya. Dan pada saat ini saudara, nyatanya mensyukuri sukacita tidak hanya dapat menjadi refleksi diri bagi kita yang mendengarkan. Tetapi ternyata mensyukuri sukacita juga dapat menjadi berkat buat orang lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya si ibu dan anak penjual tisu tadi. Dengan mereka berdoa, dengan mereka hanya berdoa, terus ada yang ngerekam, terus saya ngeliat, tapi saya terberkati. Saya pun jadi ingin mengkoreksi diri. Apakah saya sudah cukup bersyukur? Dan dari Paulus sendiri yang dengan segenap tenaganya memberitakan Injil kepada banyak orang dengan selalu bersyukur, itu juga jadi berkat untuk jemaat-jemaat di Filipi untuk bertahan dalam segala cobaan mereka. Dan bahkan sampai saat ini, perkataan dari Paulus tetap kita ingat dan kita bicarakan. Dan itu adalah salah satu berkat dari mensyukuri sukacita yang nyatanya bisa terjadi hanya dengan mensyukuri sukacita tersebut, saudara. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berusaha dan selalu mengingat untuk mensyukuri setiap sukacita yang ada di dalam kehidupan kita.
Ingat, bukan dari yang jauh, tapi dari yang dekat. Demikian firman ini, saat teduh untuk kita semuanya. Selanjutnya adalah sebuah kesaksian. Berupa persembahan pujian dari Verse of the Day yang berjudul Kemanakah Aku Dapat Pergi. Menjauhi roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat ini dan masa yang akan datang, kita mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Saudara, marilah kita panjatkan syafaat kita. Ya Tuhan, Sang Sumber Sukacita, kami pada saat ini mensyukuri ya Tuhan atas semua berkat dan penyertaan-Mu hingga kami masih ada sampai saat ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan panjatkan syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk setiap umat yang mengalami pergumulan dan permasalahan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Kiranya Tuhan hadir dan memberi jawab atas pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga kami di dalam kesehatan, di dalam relasi. Kiranya Engkau turut hadir sehingga keharmonisan karena Engkau boleh tetap ada di dalam keluarga kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit atau berduka. Kiranya Engkau, Sang Kasih, mau hadir dan menyapa mereka di dalam kesedihan dan kedukaan tersebut. Kami juga ingin berdoa untuk pembangunan dan penggalangan dana House of Friendship. Kiranya Tuhan, di dalam penggalangan dana ini, Engkau turut serta, sehingga Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau beri hikmat juga kepada yang mengelola, agar pembangunan dapat berjalan dengan sesuai kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah Republik Indonesia yang bekerja menangani multikrisis karena pandemi saat ini. Kami mendoakan para pemimpin dan pejabat negara ini. Kiranya Engkau beri hikmat, agar dalam setiap krisis yang terjadi, mereka mampu bangkit dan membawa Indonesia untuk jadi negara yang penuh kemuliaan di dalam nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, dengan membawa persembahan, dengan berlandaskan kepada firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus.
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami di saat siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar dan kami renungkan bolehlah menjadi pembaharuan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Tuhan, kalau pada siang hari ini juga Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Biarlah akhirnya Tuhan yang memberkati persembahan syukur kami ini agar dapat dikelola dengan baik, menjadi berkat bagi sesama dan pelayanan kami di hari yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan sempurnakan doa kami yang kami panjatkan hanya melalui anak Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali dalam kehidupan kita dengan mata yang tertuju kepada Kristus Tuhan kita. Dialah sumber sukacita kita yang sejati. Tuhan yang berjanji tidak akan melupakan kita. Tuhan yang senantiasa berjalan bersama kita dalam setiap masa hidup kita. Janji yang manis, kau tak kulupakan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.